Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan channel Bunda Hanum. Apa kabar kalian semuanya? Semoga saja selalu di dalam keadaan sehat dan selalu di dalam kebahagiaan. Di kesempatan vlog kali ini teman-teman, aku tuh akan beraktivitas di dapur ya. Hari ini itu aku akan membuat makan siang ya teman-teman. Hari ini aku akan memasak kari ayam kampung ya. Tapi ini ayamnya masih batu ya, masih es gitu ya teman-teman, karena ditaruh di freezer. Ini ayamnya akan aku rendam terlebih dahulu ya, sampai esnya itu mencair ya teman-teman. Rendam ayam dengan air bersih ya teman-teman, sampai terendam semua ya, agar lekas mencair gitu. Sesekali boleh diganti ya airnya teman-teman, kalau kepengen cepat mencair. Tapi kalau memang masaknya masih lama, biarin aja. Dan setelah selesai teman-teman, maksud aku tuh setelah mencair esnya teman-teman, dan ini tuh ayamnya udah aku cuci terlebih dahulu ya, dulu sebelum masuk ke freezer itu ayamnya udah bersih gitu ya teman-teman. Dan sekarang aku itu mencuci ulang sebentar saja. Selanjutnya teman-teman, aku pergi ke meja tempat bekerja aku ya. Bekerja, tempat beraktivitas aku di dapur. Dan di kolong itu teman-teman, aku menyimpan bumbu-bumbu ya, dan aku keluarkan dulu, ada bawang-bawang dan segala macam bumbu aku simpan di kolong dapur itu teman-teman. Semua peralatan memasak ya teman-teman, seperti panci-panci, bumbu-bumbu, aku menyimpannya itu memang tidak jauh dari kompor ya teman-teman, karena di saat aku memasak itu jadi tidak membutuhkan langkah yang panjang gitu untuk mengambilnya. Tinggal jongkok aja, kalau aku butuh wajan tinggal jongkok, kalau aku butuh spatula juga tinggal ngambil gitu ya teman-teman, di kitchen set kolong dapur aku. Serta bumbu-bumbu dan tepung-tepung juga ya teman-teman, tidak jauh-jauh dari tempat aku memasak gitu ya, karena biar gercep gitu ya, tidak jauh dulu ngambilnya. Kalau panci-panci, wajan, dan pisau ya teman-teman, serta spatula aku taruhnya di kitchen set bawah kompor ya teman-teman. Kalau bumbu-bumbu, tepung-tepung, bawang-bawang aku di sampingnya. Oh ya teman-teman, lanjut aku tuh mau ngulekin bumbu ya. Ini bumbu yang aku ulek ini terdiri dari ketumbar, lada putih, bawang putih, dan kunyit secukupnya ya teman-teman. Di saat aku ngulek, aku tambahkan garam gitu ya teman-teman, biar lekas halus. Sebenarnya di zaman sekarang ini ya teman-teman, untuk membuat bumbu dasar gitu, kalau mau masak kari itu emang sih, kalau kalian itu tidak mau ngulek-ngulek seperti aku, bolehlah kalian itu cari di pasar ya, udah siap bumbu kari gitu ya teman-teman. Bumbu dasar kari di pasar udah banyak yang jadi ya, kalau kalian memang tidak mau ngulek-ngulek seperti aku. Tapi aku kan bikinnya juga cuman sedikit. Lagian aku juga tidak punya stok ya bumbu kari gitu, yang bumbu dasarnya yang udah jadi. Karena saat ini aku mau masaknya juga mau menggunakan kari powder saja ya teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman, aku masukin ini ayam. Aku kan makannya cuma berdua ya teman-teman sama Hanum, jadi porsi ayamnya juga secukupnya saja, tidak begitu banyak, karena kan ini untuk aku dan Hanum saja. Setelah bumbunya halus ya teman-teman, aku masukin ke sini ya, ke ayamnya. Tapi ada yang lupa teman-teman, seharusnya karinya juga, bumbu karinya yang powder itu seharusnya masuk sekarang juga ya teman-teman. Tapi waktu itu aku mau masak kari, tapi bumbu karinya nggak dimasukin. Aku lupa, aku tuh kayak mau merebus ayam biasa aja ya. Jadi nggak apa-apa lah, nanti aja belakangan, karena kan aku lupa ya teman-teman. Emang sih seharusnya sekarang itu dicampurin gitu ya ke ayam ini ya teman-teman. Itu kan ayamnya cuma segini ya teman-teman. Ini untuk aku dan Hanum berdua ya. Oke, setelah bumbunya tercampur rata ya teman-teman, lanjut aku sekarang mau merebusnya. Dan seperti biasa ya teman-teman, aku tuh nggak mau rugi ya, ada masih bumbu di cobek, aku langsung kasih air dan masukin ke situ. Selanjutnya ini membutuhkan air yang agak banyak ya teman-teman, karena ini kan ayam kampung gitu ya, dan ayamnya ini udah gede, jadi merebusnya lumayan agak lama gitu ya. Jadi airnya itu harus yang agak banyak gitu ya teman-teman ya,
karena kan merebusnya juga agak lama. Pertama-tama rebuslah dengan api yang besar gitu ya teman-teman. Dan setelah airnya mendidih, kecilin aja apinya, rebuslah sampai ayam itu matang. Dan selanjutnya aku memakai bunga lawang ya teman-teman secukupnya, dan kayu manis tadi tuh udah aku masukkan juga ya secukupnya ke dalam panci. Dan ini bunga lawang aku pakai segini aja ya teman-teman karena itu menyengat. Dan ini teman-teman cengkeh juga aku memakai 3 biji cengkeh. Ini tuh masih dikresek ya teman-teman karena kemarin tuh baru dijemur ya. Ini cengkeh dari depan rumah aku ya teman-teman. Itu tuh banyak ya teman-teman, tapi tidak aku ambil semua, di pohon tuh masih banyak. Oke, selanjutnya aku masukin daun jeruk juga ya teman-teman. Seharusnya ini juga harus dikasih daun kari ya teman-teman, ataupun salam koja gitu ya. Tapi aku di rumah tuh stok daun kari aku tuh udah habis, tapi tidak apa-apa ya, wangi daun karinya udah ada nanti di kari powdernya. Dan ini dia airnya udah begitu mendidih ya teman-teman. Lanjut aku kecilin saja apinya dan akan aku rebus sampai ayamnya itu matang ya teman-teman. Karena ayam kampung kan membutuhkan waktu yang agak lama gitu ya untuk merebusnya. Oke, selanjutnya di sini aku menggunakan sayuran hanya wortel sama kentang dan terong ya teman-teman. Ditambah lagi bumbu pelengkapnya, ada tomat, bawang merah, dan cabai keriting merah. Oke, selanjutnya nih teman-teman, tadi tuh ayamnya ini udah matang ya ini. Udah empuk sebenarnya ya, tapi nggak terlalu empuk juga. Nanti masih mau direbus terus gitu ya. Lanjut aku akan masukin garam teman-teman ya. Di sini bumbu-bumbunya aku hanya menggunakan garam, gula merah, sama kaldu bubuk ya. Aku di sini menggunakan kaldu bubuk rasa sapi ya teman-teman. Biasanya kalau aku masak ayam, biasanya aku menggunakan kaldu bubuknya yang rasa sapi teman-teman. Dan jika aku masak daging sapi, aku menggunakan kaldu bubuknya yang rasa ayam. Aku selalu begitu ya teman-teman. Kembalilah ke selera kalian masing-masing. Oke, selanjutnya masukin ini teman-teman gula aren ya teman-teman, karena aku tuh di sini masak kari menggunakan gula. Jika kalian memang tidak suka masak menggunakan gula ya boleh di skip ya teman-teman, sesuaikan dengan lidah dan selera kalian dan keluarga. Selanjutnya ini adalah kari powder ya teman-teman, yang seharusnya masuknya tadi beserta ayam. Dan sekarang aja ya masukinnya, karena tadi tuh memang lupa ya teman-teman masak kari kok nggak pakai bumbu kari. Mama ini udah mulai pelupa ya, padahal belum begitu tua ya. Selanjutnya teman-teman, aduk semua bumbu sampai tercampur rata dengan sayurnya ya teman-teman. Terus boleh dicek rasa ya. Sesuaikan dengan lidah dan selera Anda dan keluarga. Oke, selanjutnya aku di sini sambil menunggu ayamnya empuk teman-teman, aku tuh akan memotong-motong bawang ya. Ini adalah bumbu tambahan. Bawang merah sama terong dan cabai keriting ya teman-teman. Itu yang tambahan buat kari merah buat aku. Tapi kalau nanti buat Hanum aku tidak pakai ini ya teman-teman, karena ini tuh ada cabenya. Jadi satu kali masak itu aku harus 2 selera ya teman-teman. Yang aku kan karinya merah, kalau buat Hanum kan karinya kuning gitu ya teman-teman. Karena buat Hanum kan tidak menambahkan cabai. Kalau aku menambahkan cabai ya teman-teman, karena bagi aku tuh kalau nggak ada pedasnya itu memang kurang mantap ya. Tapi sebenarnya ya teman-teman, cabai keriting yang aku pakai ini memang tidak pedas ya teman-teman, kalau bagi aku mah. Tapi mungkin kalau bagi anak kecil seperti Hanum itu memang mungkin cukup keras juga, cukup pedas juga ya. Dan ini terongnya juga teman-teman aku potong kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Ini aku masak kari begini resep ala-ala aku aja ya teman-teman. Ada sih seseorang yang ngajarin ya teman-teman. Kalau zaman sekarang mah gampang ya teman-teman. Kita ini mau masak apa aja tinggal searching di internet gitu kan. Banyak chef yang profesional atau ibu-ibu rumah tangga yang cerdas-cerdas sekarang mah udah pandai pada memasak, bagus, enak. Tinggal kita contek aja bumbunya, praktekin enak apa enggak. Kalau memang enak kita lanjutkan resepnya ya. Kalau memang enggak ya udah berhenti sampai di situ. Tapi sesuaikan juga dengan selera, kan belum tentu kalau enak buat mereka itu enak buat kita juga belum tentu, karena kita kan lidah orang Asia itu beda ya dengan orang Timur Tengah ataupun orang Barat itu ya beda.
Tapi kalau lidah aku kan udah lidah kemana-mana ya, udah enak aja makanan dari luar negeri ataupun makanan dari dalam negeri, apalagi makanan tradisional itu udah aku makan sejak aku orok gitu ya teman-teman. Jadi tentu saja enak. Oke, lanjut ke videonya teman-teman. Selanjutnya aku sekarang tumis dulu bawang merah. Setelah bawang merahnya harum, lanjut aku masukin ulekan cabai merah dan tomat ya. Cabai merah dan tomat ini aku ulek saja teman-teman. Jika kalian memang di rumah mau menggunakan blender itu boleh ya teman-teman, tapi aku hanya menggunakan ulekan saja ya teman-teman, karena aku tidak mau banyak perabotan yang kotor gitu ya. Oke, selanjutnya masukin terongnya teman-teman. Lanjut ini akan aku tumis sampai empuk gitu ya teman-teman. Karena ini terongnya juga akan dibejek-bejek, nanti kalau udah empuk itu akan dihancurkan beserta tomatnya akan menjadi pasta. Sebenarnya ya teman-teman, boleh kalian bandingkan antara bumbu dasar yang kita bikin dan bumbu dasar yang kita beli dari pasar, itu memang ada perbedaannya teman-teman. Bumbu dasar yang kita bikin, apalagi bikinnya dadakan, itu rasanya lebih enak teman-teman ya untuk masakan kita. Ada perbedaan ya teman-teman. Yang kita bikin di rumah dengan dadakan itu lebih mantap ya teman-teman, ketimbang kita beli yang udah di pasar itu yang udah jadi. Tapi jika kalian memang mama yang super sibuk, tidak sempat ngulek-ngulek, ya beli aja, nggak apa-apa. Lagian kan biar ada rezeki juga buat orang di pasar yang ngejual bumbu dasar. Kalau semua orang emak-emak ngulek-ngulek seperti aku mah kasihan kan yang ngejual itu. Maafin ya yang ngejual bumbu, bukannya aku menjatuhkanmu, tapi emang aku kan masaknya cuma sedikit gitu ya, jadi ngulek-ngulek saja di rumah bumbu dasarnya. Oke, selanjutnya sambil menunggu tumisanku matang, ini aku udah potong-potong sayurannya ya. Ini sayurannya wortel dan kentang ya teman-teman, aku potong besar-besar. Lanjut aku masukkan ke dalam ayamnya dan akan aku rebus sampai si sayurannya matang ya teman-teman, karena ayamnya itu memang sudah matang dan sekarang tinggal menunggu sayurannya saja yang matang. Oke, selanjutnya ini tumisan aku tuh sudah empuk ya teman-teman, dan kalau udah empuk seperti ini akan aku hancurkan menggunakan sendok ya, sinduk ini ya, atau centong gitu ya teman-teman. Ini adalah centong sayur. Aku bejek-bejek seperti ini sampai dia itu menjadi pasta. Sebenarnya zaman sekarang pasta udah banyak dijual di pasaran ya teman-teman, tapi pasta yang kita bikin di rumah ini sungguh aku nggak bohong ya teman-teman, rasanya lebih mantap gitu ya ketimbang pasta yang dijual buat kari itu di pasaran. Tapi kembali lagi kesibukan Anda masing-masing. Kalau memang Anda mau bikin ya bikin, kalau mau beli ya beli. Selanjutnya aku tambahkan tadi ya teman-teman bumbu kari ke dalam pasta ini. Selanjutnya pasta ini akan aku masukkan ke dalam sayur karinya. Dan sebelum bumbu pastanya aku masukkan teman-teman, terlebih dahulu tentunya aku harus ngambil dulu kari ini ya teman-teman, karena si sayurannya pun udah matang dan ayamnya juga sudah empuk. Aku ambil dulu buat Hanum, porsi Hanum aku ambil di mangkok tempat dia ya, sebelum aku masukin pastanya aku gitu ya teman-teman, karena kan bumbu pastanya itu menggunakan cabai keriting gitu ya teman-teman. Menurut aku tidak pedas, tapi menurut anak-anak itu pastilah pedas gitu ya. Dia itu belum bisa, dia baru 5 tahun yang usianya, belum bisa makan pedas. Oke, selanjutnya bumbu pastanya masuk ke dalam karinya ya teman-teman. Ini adalah porsi yang ditinggal di panci, itu adalah porsi buat aku ya teman-teman. Oke, selanjutnya aku masukin semuanya ya bumbunya. Selanjutnya sekarang mau dihidangkan ya, kami tuh mau makan siang ya teman-teman. Selanjutnya itu aku pilihin ya teman-teman, di mangkok itu ada bumbu-bumbu yang ikut, rempah-rempah gitunya, bunga lawangnya aku nggak ikutkan gitu ya. Oke teman-teman, ini adalah kari kuning yang buat Hanum, dan ini adalah kari merah yang buat aku. Dan sekarang kami akan makan siang dulu karena masakannya sudah siap. Oke teman-teman, aku memasak karinya juga sudah selesai, dan selesai pula videoku kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton video aku. Selamat mencoba di rumah, semoga video ini bermanfaat.
Aku akhiri dulu video kali ini sampai di sini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.